Jadi secara otomatis kenapa kok tiba-tiba mati gitu? Kenapa coba kira-kira ada yang tahu nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Intan, sehat bermanfaat. Pada hari ini, tanggal 6 Maret, saya akan mengisi kajian muslimah di Tita Siklon. Ikuti ya kegiatan saya kali ini, semoga bermanfaat. Yuk. Ini dia perjalanan menuju Tita Siklonri. Doakan ya semua, semoga kajian ini penuh dengan manfaat. Amin. Di Tita Siklonri Larangan. Kesempatan oleh Allah tentunya untuk bisa bersilaturahmi dan berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa di sini. Terima kasih kepada tuan rumah, Bunda kita, dan semua penyelenggara, Bunda Pras, dan semua ibu-ibu hebat di sini. Terima kasih telah menerima saya di sini. Apa kabar semua? Oke, terima kasih, saya doakan semoga semua yang di sini sehat dan punya hidup yang insya Allah bermanfaat. Oke, untuk kali ini karena lagi viral banget nih virus corona, saya akan membahas saya spesial nih Bu, saya buatkan video ini semalam khusus buat ibu-ibu semua. Oke. Sebelum saya berbicara lagi, simak videonya dulu ya Bu. Untuk menyimaknya, Anda bisa melihat melalui link di atas ini. Jadi sedikit saya review biar lebih jelas lagi. Jadi virus corona ini dari zaman dulu Nabi Adam sampai detik ini baru ada, baru muncul, baru lahir. Dan begitu lahir, begitu dahsyatnya, dampaknya, boom! Dia bisa seketika mematikan banyak orang di dunia ini. Cuman perlu diketahui bahwa seperti jambu, ibu-ibu kenal jambu ya? Ibu-ibu tahu ya jambu ya? Kadang bukan hanya jambu, misalkan melon lah, atau semangka. Ibu-ibu tahu dong semangka ada bijinya dong. Terus tiba-tiba di pasar ada semangka tanpa biji. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena adanya manipulasi tingkat genetik. Jadi seperti ilmu yang pernah saya pelajari dulu bahwa ada namanya ilmu mikrobiologi. Jadi ilmu mikrobiologi itu ilmu kita mempelajari hewan-hewan yang sangat kecil, termasuk sel-sel kita nih. Kita tangan ya, tangan satu. Kayaknya satu, tapi ternyata ini terdiri dari ribuan sel. Dan ternyata makhluk hidup di dunia ini tuh bukan cuma kita, bukan cuma semut. Kita ngertinya paling kecil makhluk hidup siapa? Semut. Ada lagi selain semut? Ada kutu. Selain kutu? Oh, iya. Terus apa lagi? Bisa. Ini ibu-ibu di sini hafal semua bisa ya. Dan ternyata nih pengetahuan baru yang insya Allah ini baik sekali bahwa ternyata makhluk hidup itu tidak hanya paling kecil lingsa Bu. Ternyata ada bakteri virus yang kecil sekali. Dan bakteri virus ini seperti ayam Bu. Ayam itu beranak, kita beranak, bakteri juga beranak. Ayam itu ibu-ibu tahu? Ayam ada seseorang yang biar banyak ayamnya diternak, tahu? Terus ayamnya diusahakan biar gendut-gendut, tahu? Dulu ayam kecil-kecil sekarang gendut-gendut, tahu? Diapain? Nah itu dikasih obat, dikasih hormon, dikasih macam-macam. Termasuk virus ini Bu, itu juga ternyata bisa dibegitukan Bu. Jadi ini pengetahuan ya Bu ya. Jadi dulu zaman saya mikrobiologi yang tadi ada cawan bulat dipegang gini, terus ada titik-titik putih,
Itu perkembangan mikrobiologi. Jadi kita kalau mau nanam ada wadah namanya media kultur, itu terbuat dari agar-agar. Nah ini tuh tempat hidupnya si bakteri. Jadi kita ambil spesimen namanya. Spesimen itu misalkan ada orang sakit flu, terus si kumannya diambil dari spesimen dahak tersebut, kita biarkan di dalam kultur tadi. Terus jadi banyak bisa, mau jadi berapa bisa. Dan perkembangan yang sekarang adalah memang sekarang perang itu macam-macam. Kalau dulu bambu runcing zaman dulu kita belum lahir, kayak apa ibu udah lahir ya? Saya sih dulu. Dulu bambu runcing, terus diganti jadi bom, diganti lagi jadi nuklir. Sekarang nuklir udah nggak zaman. Kayak kita bu, sekarang kan kita milenial kan ya, kaum opa udah lewat gitu. Sama ternyata perkembangan perang pun begitu. Sekarang ada yang namanya senjata biologis. Jadi memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ini adalah senjata biologis untuk menyerang negara yang lain. Sebelum ini ada perang lagi bu, perang ekonomi. Cuma kita ya krisis panjang itulah, itu perang ekonomi. Sekarang perang biologis, pakainya senjata. Dan ini sumbernya dari mana masih sebetulnya belum diketahui karena belum ada yang nge-blow up. Ada yang bilang bahwa ini buatan Cina, dan Cina itu laboratoriumnya kebocoran, ada yang bilang begitu. Tapi kita nggak tahu, Cina itu punya musuh besarnya siapa? Amerika. Kita nggak tahu apakah si Amerika ini orang datang ke situ, taruh aja misalkan tadi kumannya udah banyak nih, taruh aja di makanan langsung bar. Mereka kayak tikus, ibaratkan ambil tikus nih, terus habis itu mau jahilin siapa nih, ditaruh di kamarnya, buar langsung nyebarnya gitu. Gambarannya begitu. Nah, meski demikian, ibu-ibu tidak usah khawatir. Jadi, alhamdulillah di sini aman ya Bu larangan ya. Karena salah satu penyebarannya adalah, yaitu yang paling utama adalah dari pendatang. Jadi dari orang-orang yang dari sumber virus itu muncul pertama kali. Kenapa sih waktu itu begitu boom, langsung airportnya ditutup, semua pokoknya negara itu khususnya kota Wuhan itu kan diisolasi ya Bu ya, sempat tahu gitu ya, agar si orang-orangnya ini tidak keluar. Kenapa kalau keluar ternyata dia membawa virus, ya matilah semua. Jadi harapannya bisa terisolasi hanya di situ saja. Jadi ya memang ini dampaknya luar biasa. Jadi memang kita semua harus waspada, terutama kalau ada orang-orang yang bepergian jauh atau ada teman kita yang sedang main. Kan di berita juga udah diketahui ya Bu ya. Coba yang di Indonesia itu, coba siapa yang kena? Orang mana wis? Kan orang Depok ya. Kenapa orang Depok bisa kena? Ada tamu dari luar negeri. Nah, kalau ibu-ibu punya tamu nih dari luar negeri ya hati-hati. Ada Bu. Oke, jadi ya itu selama larangan ini belum didatangin orang dari luar, insya Allah aman. Tapi kalau kayak gitu ya kita tetap hati-hati, tetap waspada. Dengan apa? Ya menjaga kebersihan diri, cuci tangan, jangan lupa sebelum makan. Terus boleh pakai masker, boleh. Terus makan, utamanya kan ini kan virus nih, perlu ditahu nih Bu. Virus itu sebetulnya namanya self-limiting disease. Sebetulnya dia bisa sembuh sendiri. Dengan apa syaratnya bisa sembuh? Dengan cara daya tubuh si subjek, dalam artian daya tahan tubuh orang yang terkena virus itu bagus. Kalau bagus, dalam tubuh kita itu punya tentara Bu, namanya antibodi. Begitu ada kuman yang masuk virus, kalau kita tentaranya bagus, langsung dilawan sama tentaranya, kalah, sembuh. Begitu. Tapi kalau daya tahan kita jelek, ya begitulah. Oke, ya. Jadi virus corona ini hampir mirip seperti virus influenza, virus yang menyerang saluran pernafasan. Jadi penularannya adalah dari kontak langsung. Jadi begitu berhadapan. Kenapa Kak? Ibu-ibu pernah lihat kan ya di TV ya? Kenapa sih orang-orang pada pakai putih-putih ngapet gitu? Karena itu begitu, hacik. Jangan
virus-virus lah kecil-kecil gitu ya. Ada kalau misalkan hacinya keterlaluan ya ada sedang meler-meler. tapi yang jarang ya Bu, yang haci sederhana kan kayak gitu, haci langsung nyemprot gitu, dan itu dari situ penularannya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sekarang ya Bu, udah dapat dompres, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, si virus ini dia bisa tiba-tiba bikin ingus tuh banyak banget. Jadi secara otomatis kenapa kok tiba-tiba mati gitu? Kenapa coba, kira-kira ada yang tahu nggak? Dehidrasi, boleh sih, boleh lah. Oke, utamanya betul karena tidak bisa nafas. Karena si virus ini masuk menyerang saluran nafas, tiba-tiba bikin dahak itu banyak banget, akhirnya penuh. Saluran nafas terisi oleh cairan, yaitu cairan dari tubuh kita sendiri sebetulnya. Akhirnya ya nggak bisa nafas. Bagaimana nafas nggak bisa nafas ya? Ya. Jadi kenapa kok booming banget, kenapa ditakuti gitu, karena itu bisa menyebabkan shock respiratory syndrome. Jadi sindrom pernafasan atas yang terjadi tiba-tiba. Oke, tapi insya Allah aman ya Bu, larangan ya, insya Allah aman lah. Jadi selama nggak ada orang yang dari luar negeri atau tamu atau kita nggak bisa jalan-jalan ke Cina gitu, insya Allah. Oke, jalan-jalannya ke dekat ke Cina, tetangga. Oke, ya dari saya cukup sekian kiranya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Jadi pengetahuan yang insya Allah membuka pikiran kita terhadap dunia ya Bu ya. Oke, ya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penularannya ya. Jadi virus corona ini hampir mirip seperti virus influenza, virus yang menyerang saluran pernafasan. Jadi penularannya adalah dari kontak langsung. Jadi begitu berhadapan. Kenapa Kak? Ibu pernah lihat kan ya di TV ya? Kenapa sih orang-orang pada pakai putih-putih rapet gitu? Karena itu begitu hacik. Si virus ini dia bisa tiba-tiba bikin ingus tuh banyak banget. Jadi secara otomatis kenapa kok tiba-tiba mati gitu? Kenapa coba, kira-kira ada yang tahu nggak? Dehidrasi, boleh sih, boleh lah. Oke, utamanya betul karena tidak bisa nafas. Karena si virus ini masuk menyerang saluran nafas, tiba-tiba bikin dahak itu banyak banget, akhirnya penuh. Saluran nafas terisi oleh cairan, yaitu cairan dari tubuh kita sendiri sebetulnya. Akhirnya ya nggak bisa nafas. Bagaimana nafas nggak bisa nafas ya? Ya. Jadi kenapa kok booming banget, kenapa ditakuti itu, karena itu bisa menyebabkan shock respiratory syndrome. Jadi sindrom pernafasan atas yang terjadi tiba-tiba. Oke, tapi insya Allah aman ya Bu, larangan ya, insya Allah aman lah. Jadi selama nggak ada orang yang dari luar negeri atau tamu atau kita nggak bisa jalan-jalan ke Cina gitu, insya Allah. Oke, jalan-jalannya ke dekat ke Cina, tetangga. Oke, ya dari saya cukup sekian kiranya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Jadi pengetahuan yang insya Allah membuka pikiran kita terhadap dunia ya Bu ya. Oke, ya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tan, salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DR titik spasi Intan. Nah jangan lupa subscribe ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
subscribe itu akan ada informasi kesehatan baru. Siapa tahu kalau udah subscribe kan dikasih tahu nih ada notifikasi. Siapa tahu bermanfaat ya. Insya Allah manfaatnya buat ibu-ibu semua di sini. Oke, sudah siap ya? Dengarkan pertanyaan saya karena door prize-nya cuma satu. Insya Allah satu dan sangat bermanfaat. Oke? Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya sama ibu. Yang pertama, siapa yang sudah, ini pertanyaan untuk satu orang ya. Siapa yang sudah subscribe saya? Dan dari kapan? Dan apa motivasi ibu-ibu subscribe saya? Dan apa yang ibu-ibu dapat dari video-video saya di dalam subscribe? Lebih ke pencegahan ya, gimana? Biar nggak ketularan kan berarti daya tahan tubuh kan harus bagus. Gimana sih caranya biar daya tahan tubuh kita bagus? Jadi daya tahan tubuh kita akan bagus jika kondisi tubuh kita juga bagus. Dari mana? Kita bisa dari memberikan asupan yang baik ke dalam tubuh kita melalui yang makanan sehat, minum sehat empat sehat lima sempurna, terus minum air putih yang banyak. Apa sih butuhnya air putih? Air putih itu buat sel-sel tubuh kita jadi segar. Pernah nggak kita melihat tumbuhan nih nggak disiram air ya? Apa yang harus dilakukan buat segar? Disiram. Sore ini disiram, apa yang terjadi besok? Segar bagus, karena air putih ini dalam sel ibu. Air putih itu memperbaiki sel. Jadi ingat ya bu, banyakin minum air putih. Kesannya sepele, air putih itu doang, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi sehari sebaiknya 8 gelas. Bahkan orang-orang pintar, ustadz kita, terus di Mekah, apa yang digunakan? Apa senjata utamanya mereka? Air putih. Jadi air putih itu sangat bermanfaat. Makanya semua orang, semua petugas kesehatan dokter pasti menyarankan banyakin minum air putih. Oke, terus makan buah. Virus corona ini hampir mirip seperti virus influenza, virus yang menyerang saluran pernapasan. Jadi penularannya adalah dari kontak langsung. Jadi begitu berhadapan. Kenapa kak? Ibu-ibu pernah lihat kan ya di TV ya? Kenapa sih orang-orang pada pakai putih-putih ngapet gitu? Karena itu begitu hacik. Si virus ini dia bisa tiba-tiba bikin ingus tuh banyak banget. Jadi secara otomatis kenapa kok tiba-tiba mati gitu? Kenapa? Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Dehidrasi, boleh sih, boleh lah. Oke, utamanya betul karena tidak bisa nafas. Karena si virus ini masuk menyerang saluran nafas, tiba-tiba bikin dahak itu banyak banget, akhirnya penuh. Saluran nafas terisi oleh cairan, yaitu cairan dari tubuh kita sendiri sebetulnya. Akhirnya ya nggak bisa nafas. Begitu nafas nggak bisa nafas ya. Ya. Jadi kenapa kok booming banget, kenapa ditakuti itu, karena itu bisa menyebabkan short respiratory syndrome. Jadi sindrom pernafasan atas yang terjadi tiba-tiba. Oke, tapi insya Allah aman ya Bu kan ya, insya Allah aman lah. Jadi selama nggak ada orang yang dari luar negeri atau tamu atau kita nggak habis jalan-jalan ke Cina gitu, insya Allah jalan-jalannya ke dekat ke Cina, tetangga. Oke, ya dari saya cukup sekian kiranya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Sedikit pengetahuan yang insya Allah membuka pikiran kita terhadap dunia ya Bu ya. Oke, ya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Tan, salam sehat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.